Selamat malam, perkenalkan nama saya Erik Pratama dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Hari ini saya akan menjelaskan komponen, fungsi, dan struktur interkoneksi pada komputer. Komponen-komponen komputer. Motherboard. Motherboard adalah komponen komputer yang berbentuk papan sirkuit yang berfungsi sebagai pusat penghubung antara perangkat satu dan perangkat lainnya. Prosesor atau CPU. Prosesor atau Central Processing Unit adalah sirkuit inti yang menjalankan seluruh operasi perangkat. Dapat dikatakan, prosesor adalah otak komputer yang melakukan kegiatan komputasi. RAM atau Random Access Memory adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai penyimpanan data sementara dari suatu program yang sedang dijalankan, dan data-data tersebut bisa diakses secara acak atau random. Terdapat beberapa jenis RAM, yaitu DRAM atau Dynamic RAM, SRAM atau Static RAM, SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM, DDR-RAM atau Double Rate RAM, RDRAM atau Rambus Dynamic RAM, EDORAM atau Extended Data Out RAM, SGRAM atau Synchronous Graphic RAM. VGA atau Video Card. Video Graphic Adapter atau Video Card adalah komponen komputer yang berfungsi sebagai penerjemah tampilan untuk tampil ke monitor. Sound Card. Sound card adalah sebuah komponen komputer yang berfungsi menghasilkan suara dan menerima input atau memberi output suara. Storage Memory atau memori penyimpanan. Memori penyimpanan adalah komponen komputer yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data. HDD, Hard Disk Drive, adalah memori penyimpanan yang menyimpan data menggunakan media piringan besi. Piringan besi ini sangatlah sensitif. Jika ada sedikit saja goresan, dapat menyebabkan data menjadi korup. SSD, Solid State Drive, adalah media penyimpanan yang sama seperti hard disk, tapi tidak menggunakan piringan sebagai media penyimpanannya. Penyimpanan eksternal. Penyimpanan eksternal adalah memori penyimpanan yang berada di luar dari bagian komputer. Contohnya flash drive, HDD eksternal, SD card, floppy disk, CD-ROM, dan lain-lain. Power supply. Power supply adalah komponen komputer yang berfungsi sebagai penyalur atau masuk aliran listrik dan mengubah listrik AC menjadi listrik DC. Input device dan output device. Input device adalah semua periferal komputer yang berfungsi sebagai pemberi data dan sinyal kendali untuk suatu sistem pemrosesan informasi. Contoh dari input device adalah mouse, keyboard, touchpad, touchscreen, dan lain-lain. Output device. Output device adalah semua periferal komputer yang berfungsi menampilkan informasi yang telah dimasukkan dan diproses oleh komputer. Contoh dari output device adalah memory screen, monitor screen, speaker, printer, dan lain-lain. Casing. Casing adalah sebuah komponen komputer yang berfungsi sebagai tempat kita meletakkan atau menempelkan motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan lain-lain sebagainya.
Fungsi komputer. Pada prinsipnya, fungsi komputer memiliki 4 fungsi operasi, yaitu 1. Fungsi operasi pengolahan data. 2. Fungsi operasi penyimpanan data. Ketiga, fungsi operasi pemindahan data. 4. Fungsi operasi kontrol. Struktur interkoneksi. Komputer tersusun atas komponen-komponen atau modul-modul yang saling berkomunikasi. Kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Rancangan struktur interkoneksi sangat bergantung pada jenis dan karakteristik penukaran datanya. Memori. Memori umumnya terdiri atas N word memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik. Contohnya 0, 1, 2, dan sebagainya sampai N-1. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Modul I/O. Operasi modul I/O adalah penukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul I/O dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Modul I/O dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat periferal. Modul I/O juga dapat mengirim sinyal interrupt. CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data berikut. 1. Memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. I/O ke CPU. CPU membaca data dari periferal melalui modul I/O. CPU ke I/O. CPU mengirimkan data ke perangkat periferal melalui modul I/O. I/O ke memori atau dari memori. Digunakan pada sistem DMA. Sekian, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.